Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Saiful Umam dari Pendidikan Ekonomi Amalan. Nomor induk mahasiswa 187215513. Di sini saya akan menerangkan materi ujian tengah semester dengan judul Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia dan kaitkan dengan model pembiayaan yang diterapkan sekarang. Yang pertama, pendahuluannya yaitu keterpurukan suatu bangsa yang selalu diangkat ke permukaan seringkali dengan pendidikan yang dinilai paling bertanggung jawab atas berbagai hal yang ada. Tentu hal ini sepenuhnya benar dan salah. Pendidikan memang salah satu bidang yang strategis dalam membangun suatu bangsa. Kelalaian dan ketidakpedulian dalam membangun pendidikan akan berakibat fatal bagi keluaran sumber daya manusia atau SDM yang diharapkan. Pada hakikatnya, pendidikan selama ini tidak dipandang begitu penting atau terpenting oleh sebagian masyarakat. Pembiayaan pendidikan di Indonesia yaitu 1. Anggaran pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting di dunia pendidikan. Bagaimana anggaran pembiayaan selalu mengharapkan komitmen pemerintah agar tidak berlepas tangan dalam arti selalu memperhatikan dari segi pembiayaan dengan jalan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait anggaran pembiayaan terutama Indonesia. Hal itu merupakan amanat undang-undang. Pemerintah kita yaitu harus memiliki kesadaran terhadap pendidikan melalui anggaran pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Karena pemerintah yang baik tentu tidak bisa membiarkan dan memperhatikan pendidikan para putra dan putri bangsa ini sebagai calon penerus bangsa. Tentunya pemerintah tidak ingin melihat angka putus sekolah atau permasalahan ekonomi di dalam pendidikan terus menjadi masyarakat Indonesia untuk tidak mengenyam pendidikan yang tinggi dan pendidikan yang layak. 2. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Sekretaris Jenderal Depdiknas pada ceramahnya di depan mahasiswa pasca UPI Prodi Administrasi Pendidikan mengemukakan bahwa masalah dan tantangan yang dihadapi di bidang pendidikan di Indonesia antara lain sebuah tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, yang B. dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembangunan pendidikan, yang C. kesenjangan tingkat pendidikan, yang D atau yang keempat good governance yang belum berjalan secara optimal, yang kelima fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai dan merata, yang keenam kualitas pendidikan relatif lebih rendah dan belum mampu memenuhi kompetensi peserta didik. Yang ketujuh, pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan iptek. Yang kedelapan, manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien. Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai. Yang ketiga, sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Amandemen 4 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Lebih lanjut, pada pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik harus ikut serta biaya penyelenggaraan peserta didik, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Itulah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.